Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal solih kita. Salah satunya yaitu mengikuti majelis ta'lim menjelang berbuka puasa di Masjid Sabilillah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, sehingga kita semua dan keturunan kita dalam kehidupan betul-betul barokah fid dunya hatta al-akhirah. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan harapan baik ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina khasatan ila muallif kitab al-hikam al-imam al-haddad Abdullah Alwi al-Haddad wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita setiap sore hari selama bulan Ramadan ini, yaitu kajian kitab Al-Hikamnya Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masuk ke hikmah yang didawuhkan beliau yang ke-15. Beliau dawuh, man syaghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrah wa man syaghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdus syahwah wa man syaghalahu al-qiyamu bihuquqi ikhwanihi alal qiyami bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasah wa man syaghalahu al-qiyamu bihaqqi rabbih wa huquqi ikhwanihi 'anil qiyami bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirathah. Man syaghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi, barang siapa yang dia sibuk dengan hak Tuhannya, yaitu hak-hak Allah dia penuhi, sampai-sampai dia melupakan hak bagi dirinya sendiri dan juga hak bagi saudara-saudaranya, maka Imam Haddad mengatakan orang seperti ini disebut fahuwa abdul hadrah. Maka dia ini adalah hamba yang hadrah, yaitu hamba yang punya hati yang selalu hudur, yang selalu ingat kepada Allah. Makanya dalam syarahnya dijelaskan man syaghalahu haqqu rabbih listighraqihi fi syuhudihi. Jadi hamba ini saking tenggelamnya dalam syahadah, dalam syuhud, persaksian kepada Allah. Jadi kesaksian mata batinnya itu sudah luar biasa, sehingga dia sangat mengedepankan hak-haknya Allah dibanding dengan kebutuhan dirinya sendiri. Nah ini dia disebut dengan fahuwa abdul hadrah. Lalu yang kedua, Imam Haddad melanjutkan,
Wa man syaghalahul qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi. Ya. Barang siapa yang dia sibuk melaksanakan atau mengejar untuk memenuhi hak dirinya, ya ini terkait dengan kebutuhan yang boleh jadi sifatnya duniawiyah. Maka di sini di syarahnya dijelaskan al-majbulati 'ala dzat wasyahawat al-haimah fi audiyatil hafawat. Apa maksudnya? Jadi kalau ada orang itu ketika hidup di dunia itu sibuk untuk nuruti hawa nafsunya sendiri yang liar, bahkan nafsu syahwatnya yang liar, sehingga dia terjerumus ke dalam lembah-lembah kesalahan, ya, sampai dia melupakan untuk melaksanakan haknya Allah dan haknya saudara-saudara lainnya sesama muslim, maka orang seperti ini disebut fahuwa abdus syahwat. Orang seperti ini disebut hambanya syahwat, hambanya hawa nafsu, budaknya hawa nafsu. Lalu dalam syarah dijelaskan wa yasduqu alaihi qauluhu ta'ala. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 yang berbunyi dalam firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau Muhammad, tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Ini karena dia lebih mementingkan hawa nafsu. Jadi kalau orang itu mementingkan hawa nafsunya, itu seringkali mengabaikan hak-haknya Allah, mengabaikan hak-haknya saudaranya yang lain, karena sibuk mengejar urusan dunia untuk memenuhi keinginan syahwatnya. Nah, syahwat itu ada syahwat perut, ada syahwat itu, mohon maaf, ini urusan bawahnya perut. Jadi orang itu kalau sudah tergelincir dalam konteks ini, dia menjadi budak nafsu, maka biasanya dia mengabaikan hak-hak yang lain, termasuk haknya kepada Allah. Na'udzubillah. Ini disebut dengan abdus syahwat. Dan firman Allah yang lain dalam surah Al-Furqan ayat 44, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Ya. Jadi sungguh mereka ini adalah tidak lain, mereka ini kecuali mereka ini seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Nah, kita tahu binatang itu perilakunya seperti apa, kan memang tidak ada norma-norma. Mereka tidak dibimbing oleh agama. Bahkan disebutkan orang yang menjadi budaknya syahwat itu disebutkan balhum adallu sabila. Bahkan mereka itu menempuh satu jalan yang boleh jadi lebih parah, lebih sesat dibanding binatang. Karena manusia itu kalau sudah jadi budaknya hawa nafsu, itu sudah menghalalkan segala cara, bahkan lebih kejam daripada binatang. Kalau di ayat yang lain, di juz 9 umpamanya, di surah Al-A'raf itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi neraka jahanam itu, ya, itu dengan orang-orang yang durhaka, makhluk yang durhaka dari golongan jin dan golongan manusia. Mereka itu, terutama manusia ini, sudah diberi anugerah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu sudah punya hati yang tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya a'yun, pandangan, punya mata, bahkan punya pandangan mata hati, tapi tidak mereka gunakan untuk melihat dengan yang sebenarnya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka juga punya pendengaran, tapi mereka tidak memfungsikan pendengaran itu dengan baik.
Akhirnya apa? Akhirnya perilakunya tidak karu-karuan. Tadi itu menjadi budak hawa nafsu. Itu lalu kemudian disifati ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi memang sifatnya hawa nafsu itu maunya dituruti, bahkan diterabas, termasuk yang bertentangan dengan syariat-syariat Allah. Itu kadang-kadang gampang diterabas. Nafsu itu memang tidak bisa dibunuh, tapi di manage secara baik, dikondisikan, lalu diarahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Contoh, manusia itu dalam memenuhi keinginannya terkait dengan urusan perut, semua ingin dimakan yang enak-enak lah. Padahal di Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, atau di ayat yang lain wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Kan ngoten. Kadang-kadang ada orang yang puasa, itu ngumpulkan sejak siang itu ini, tapi ternyata setelah buka ya tidak lebih dari sekian, itu sudah terasa kenyang. Lalu orang itu punya juga syahwat atau keinginan-keinginan untuk berhias, memperbanyak sesuatu yang sifatnya duniawi, lalu untuk berbangga-bangga. Nah, itu juga bisa menjadi budaknya hawa nafsu. Lalu yang juga perlu diwaspadai itu adalah syahwat urusan bawah perut. Nah, itu juga harus diwaspadai. Makanya itu tidak bisa dimatikan, tetapi di manage yang sesuai dengan syariat. Makanya ada syariat pernikahan, itu kan dalam rangka memanage itu. Makanya orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, kalau orang beriman itu ingin beruntung, ciri-cirinya kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya, termasuk ada walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka yang sah, kan begitu. Kalau itu maka diperbolehkan karena sudah direstui oleh Allah sesuai dengan aturan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, wa man syaghalahul qiyamu bihuquqi ikhwanihi 'alal qiyami bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi fahuwa 'abdur riyasah. Kalau ada orang yang dia sibuk untuk menunaikan hak-haknya orang lain sampai melupakan hak-haknya Allah dan juga boleh jadi hak dirinya, maka oleh Imam Al-Haddad disebut dengan abdur riyasah. Abdur riyasah itu apa? Hamba kedudukan. Jadi orang ini kelihatannya hanya nyari pangkat, nyari status di hadapan orang lain. Nah, sekarang ini di era media sosial itu banyak yang model begini ini. Jadi di aslinya kalau tidak ditampakkan di media sosial itu tidak seperti itu. Tapi kalau yang tampak di medsosnya itu yang bagus-bagus, pencitraan. Itu padahal sudah dinasihati oleh Imam Al-Haddad, orang yang sibuk begini ini bahkan sampai melupakan haknya Allah, maka dia sesungguhnya disebut dengan abdur riyasah, yaitu hambanya atau budaknya jabatan, kedudukan, pencitraan, begitu. Lanjutannya di dalam sarahnya dijelaskan walaisa lahu syai'un min riyasatil akhirah, dan baginya tidak ada sesuatu pun dari untuk meniat mengejar kedudukan di akhirat. Ya. Jadi orang kalau sudah tujuannya ke orang lain biar dilihat orang dan seterusnya, tidak ada tujuan akhirat sama sekali, ini disebutkan bal huwa khosirun fi safqatihi. Orang yang demikian itu rugi dalam transaksinya. Dalam kegiatan yang dia lakukan itu dia adalah rugi. Karena nanti tidak ada artinya. Kan begitu. Ini jangan sampai menjadi pribadi yang seperti ini. Lanjutannya, wa man syaghalahul qiyamu bihaqqi rabbih wa huquqi ikhwanihi 'anil qiyami bihuquqi nafsihi
fahuwa sahibu warathatin. Nah, ini yang keempat, ini yang bagus ini. Barang siapa yang dia disibukkan dengan menunaikan hak-haknya Allah dan juga hak-haknya saudara yang lain, lalu dia mengakhirkan hak untuk dirinya, jadi Allahnya didahulukan, maka dia ini adalah sahibu wirathatin, yaitu orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi sifat-sifat kenabian. Yasduku alaihi qauluhu ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi kalau urusan-urusan dunia dia tidak berebut, tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua itu dikembalikan kepada Allah serta mendahulukan saudaranya, tapi tidak untuk mencari kedudukan. Ini bedanya dengan yang kategori orang yang ketiga tadi. Ini seperti dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor. Jadi sahabat-sahabat Ansor itu digambarkan dalam surah Al-Hasyr itu, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ini menolong orang-orang muhajirin itu totalitas. Walau kana bihim khasasah, walaupun secara materi mereka sesungguhnya butuh, tapi ada yang lebih membutuhkan. Karena orang muhajirin itu datang ke Madinah tidak bawa harta, tidak bawa apapun, sehingga dibantu secara total oleh orang-orang Ansor. Itulah yang kemudian diabadikan, salah satu ciri-cirinya orang Ansor disifati dengan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Intinya apa dari nasihat Imam Al-Haddad ini? Bahwa kita ini hidup di dunia, para ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang paling inti, jangan sampai meninggalkan bahkan melupakan, naudzubillah, hak-haknya Allah. Kalau kita lihat di Al-Quran, di surat An-Nur contohnya, Allah berfirman, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Terjemahannya adalah, jadi orang-orang yang rijalul la tulhihim tijarah, dia punya aktivitas bisnis, tapi aktivitas itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, berarti menunaikan hak-hak Allah. Contoh, Ramadan begini ini, puasa itu kan jelas wajib, tapi ada orang yang karena ngejar pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan sampai merelakan dia tidak puasa. Nah, ini berarti dia hanya ngejar duniawi tapi melupakan hak-haknya Allah. Karena puasa itu diwajibkan oleh Allah. Jadi yang dimaksud haknya Allah itu begini, bukan berarti Allah butuh kepada kita, mboten, tapi karena kasih sayang Allah kepada manusia, Allah tahu yang terbaik untuk manusia, maka Allah buatkan syariat. Karena semua itu pasti kembalinya kepada manusia. Sholat kita, puasa kita, karena kita butuh. Ya, ini harus dipahami. Jadi yang dimaksud haknya Allah itu ya menunaikan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah. Lah yang dipuji oleh Al-Quran, ini yang menarik di ayat ini, disebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Sudah gitu orang ini juga wa iqamis shalah, tetap mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Kenapa? Karena mereka punya keimanan, karena mereka takut dengan satu hari, yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Nanti ada satu hari di mana hari itu terjadi kiamat, peristiwanya dahsyat sehingga hati dan penglihatan itu menjadi goncang. Para ulama kemudian mengambil intisari dari ayat ini. Jadi yang dipuji Al-Quran itu adalah bukan orang yang tidak kerja lalu hanya wiritan tok, tapi bagaimana bisa memadukan, tetap memenuhi kebutuhan, karena itu juga perintah Allah. Karena memenuhi kebutuhan untuk makan, makan untuk apa? Untuk ibadah, agar punya kekuatan, kan begitu. Itu semua tidak lepas dari perintah Allah. Maka yang dipuji itu orang yang tetap melakukan aktivitas, bahkan aktivitas itu menguntungkan.
Yang aktivitas menguntungkan saja dia tidak lupa sama Allah, apalagi yang tidak menguntungkan. Nah sekarang tuh banyak orang yang melakukan aktivitas yang sesungguhnya tidak ada untungnya, tapi sampai melupakan Allah. Ini yang bahaya. Contoh, ada orang tuh saking hobinya main karambol, main remi, main sekak, catur, waktu sholat ditabrak, lanjut. Ini kan sesuatu yang tidak menguntungkan secara materi, tetapi sampai melupakan Allah. Lah Al-Quran mencontohkan yang ada tijarohnya saja, yang ada keuntungannya secara materi saja, ini orang-orang yang bagus ini tidak sampai melupakan dari mengingat Allah. Maka dari nasihat Imam Haddad ini, maka yang terakhir ini disebut orang yang bisa memenuhi hak Allah, ya, itu disebut dengan sahibu wirathah, yaitu orang yang mewarisi sifat-sifat kenabian. Nggih, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.